Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di praktikum Fisika Dasar 1. Untuk kali ini kita akan melakukan praktikum modul 3, yaitu tentang hukum ohm dan rangkaian seri. Nah, seperti biasanya teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan kontak langsung asisten laboratorium yang ada di layar tertera. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita mempunyai tujuan dari praktikum ini. Yang pertama itu agar mahasiswa mampu memahami hukum ohm, kemudian agar mahasiswa mampu mengukur tegangan dan arus pada rangkaian seri, dan agar mahasiswa mampu menghitung tegangan dan arus sesuai dengan teori hukum ohm. Nah, kita mempunyai teori dasar sebelum masuk ke praktikum, yaitu tentang hukum ohm. Nah, hukum ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Nah, sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Nah, walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Nah, besarnya arus listrik yang mengalir tergantung dari besarnya hambatan kawat. Jadi semakin besar hambatan kawat, maka semakin kecil arus yang mengalir. Jadi apabila sumber listrik bertegangan 1 volt dihubungkan dengan hambatan sebesar 1 ohm, maka arus yang mengalir akan sebesar 1 ampere. Nah, dalam penyelidikannya, George Simon Ohm, yaitu merupakan ahli ilmu fisika dari Jerman, menemukan bahwa arus listrik yang mengalir dalam hambatan akan bertambah besar jika tegangan dinaikkan, sementara nilai hambatannya akan tetap. Jadi dari uraian di atas dapat dituliskan rumus hukum ohm, yaitu V sama dengan 1 dikali R, dengan V sama dengan tegangan dalam satuannya volt, kemudian I merupakan arus dengan satuannya ampere, dan R merupakan hambatan dengan satuannya ohm. Nah, untuk rangkaian seri sendiri adalah salah satu model rangkaian listrik yang dikenal dewasa ini. Dalam pelajaran kelistrikan, rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Nah, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, karena membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Jadi hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Sedangkan lampu yang dirangkai secara seri, nyalanya akan menjadi semakin redup. Jadi apabila satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke video praktikumnya sendiri atau video percobaannya, kita mempunyai alat dan bahan yang harus disediakan. Yang pertama yaitu resistor, kemudian jumper atau kabel jumper, lalu project board, multimeter, dan power supply. Nah, untuk teman-teman, videonya silahkan disaksikan, disimak, jangan lupa di screenshot untuk dimasukkan ke dalam data gambar di data percobaan. Kemudian untuk data percobaan, datanya diambil dari video yang ada. Nah, teman-teman, sebelum kita merangkai, kita akan menyeting terlebih dahulu power supply-nya. Di sini ada 3 channel, ini channel yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kita akan memakai channel yang pertama. Setelah itu kita akan menyeting tegangannya. Di sini ada voltage untuk tegangan. Kita tekan, kemudian kita pilih angka 5 untuk tegangannya, lalu kita tekan volt untuk satuannya. Setelah itu kita akan menyeting arusnya, tekan current di sini untuk arus, kemudian kita tekan 1. Nah, untuk satuannya itu ada ampere dan miliampere. Nah, kita di sini akan menggunakan satuannya ampere, lalu kita tekan. Nah, setelah itu kita tekan on di channel 1 karena kita pakai yang itu.
Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Kita akan menggunakan resistor 100 ohm. Di sini langsung aja kita rangkai resistor pada project board. Nah, setelah itu kita pasang kabel jumper pada tiap kaki resistor. Nah, ini satu lagi kita pasang. Nah, apabila sudah, kita hubungkan power supply dengan kabel jumper. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghitung tegangannya menggunakan multimeter. Nah, ini kita akan mengukur tegangannya. Nah, di sini kita akan menggunakan skala 10 dan kita menggunakan DC volt. Lalu kita akan mengukurnya. Nah, untuk mengukur tegangannya kita akan mengukur pada resistornya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan resistor 1 ohm. Seperti percobaan pertama, kita rangkai terlebih dahulu resistornya di project board, kemudian kita sambungkan kabel jumper ke kaki resistor. Nah, jangan lupa kabel jumpernya sudah terhubung dengan power supply. Setelah itu kita akan mengukur tegangannya menggunakan multimeter dengan skalanya masih 10. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan resistor 2K2 ohm. Nah, tidak jauh seperti yang pertama dan yang kedua, kita sama harus merangkai terlebih dahulu resistornya pada project board. Setelah itu, sambungkan kabel pada kaki resistor. Nah, jangan lupa kabelnya sudah terhubung dengan power supply. Lalu kita akan menghitung tegangannya menggunakan multimeter. Teman-teman nanti boleh zoom gambarnya apabila hasilnya tidak kelihatan. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan merangkai seri dengan menggunakan 2 resistor dengan sumber tegangan masih sama, yaitu 5 volt. Nah, untuk resistor yang pertama kita akan menggunakan resistor sebesar 100 ohm. Nah, ini resistor 100 ohm. Lalu untuk yang kedua kita akan menggunakan resistor sebesar 1K ohm. Nah, setelahnya kita rangkai secara seri resistornya. Nah, karena kita menggunakan project board yang ini, maka kita merangkainya ke pinggir. Nah, sudah. Lalu karena ini sudah terpasang, nah untuk seri ini seperti ini, kita akan menghubungkan kabel jumper dengan kaki pada resistor yang pertama. Nah, di sini. Lalu kita akan menghubungkan kabel jumper yang selanjutnya di kaki resistor yang kedua atau resistor 1K ohm. Nah, lalu kita akan menghubungkan dengan power supply. Nah, untuk menghitung tegangannya kita akan menggunakan multimeter dengan skala 10.
kita akan menghitung masing-masing resistornya terlebih dahulu. Nah, ini untuk tegangan resistor yang pertama, kita akan mengukurnya. Nah, kita bisa lihat bahwa tidak terjadi perubahan apapun pada multimeternya, maka kita akan menurunkan skala pengalinya. Tadinya skala pengalinya 10, kita akan menurunkan ke 2,5. Nah, kita hitung lagi. Kita ukur lagi untuk tegangan resistor yang pertama. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, untuk perhitungannya, karena kita menggunakan DC volt, jadi kita menggunakan angka ini dari 0 sampai 10. Nah, untuk perhitungannya itu nilai yang tadi dibagikan 10, kemudian dikali dengan 2,5. Seperti itu. Lalu kita akan menghitung tegangan resistor yang kedua, yaitu tegangan resistor 1 ohm. Nah, kita akan mengembalikan lagi skala pengalinya ke 10 supaya tidak dibagi lagi. Nah, kita bisa lihat ini itu perhitungan pada rangkaian seri percobaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, rangkaian seri. Yang pertama kita akan menggunakan resistor 1 ohm. Nah, langsung kita pasang saja. Kemudian kita akan menggunakan resistor sebesar 2K2 ohm. Kita pasang seri pada project board. Untuk tegangannya kita masih sama, menggunakan power supply tegangan 5 volt. Nah, seperti percobaan sebelumnya, kita sambungkan kabel jumper pada resistor yang pertama dan resistor yang kedua, dan dihubungkan dengan power supply. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghitung tegangan pada masing-masing resistor. Ini kita menggunakan skala pengalinya 10. Untuk resistor yang 1 ohm, kita lihat sebentar. Nah, ini dia nilainya. Lalu kita akan mengukur tegangan resistor pada yang 2K2 ohm. Nah, ini nilainya. Teman-teman boleh di zoom nanti apabila tidak terlihat. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang ketiga dengan resistor 2K2 ohm. Dan kita pasang terlebih dahulu. Lalu resistor yang kedua sebesar 4,7 ohm. Kita pasang secara seri. Lalu kabel jumpernya juga di kaki resistor yang pertama dan di kaki resistor yang kedua. Nah, kita hubungkan ke power supply dengan sumber tegangan 5 volt. Lalu kita akan menghitung masing-masing tegangan resistornya. Oke, kita akan menghitung resistor yang pertama. Nah, itu bisa kita lihat hasilnya. Lalu kita akan menghitung tegangan resistor yang kedua. Untuk skala pengalinya kita masih menggunakan yang 10 di DC volt ya.
Nah, teman-teman, setelah melihat video praktikum yang kami lakukan, teman-teman harus memasukkan datanya ke tabel data yang sudah disediakan. Nah, untuk analisa matematisnya, ini sudah kami cantumkan untuk perhitungan apa saja yang harus ada di analisa matematis. Untuk percobaan yang pertama, karena kita hanya mengukur arus pada resistornya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sudah kami cantumkan di sini. Nah, untuk rangkaian pertama itu merupakan turunan dari rumus hukum Ohm yang V sama dengan I atau arus dikali R atau resistor. Nah, jadi untuk mencari arusnya di sini teman-teman tinggal masukkan datanya untuk VR per R. V di sini sebagai tegangan resistornya. Begitu juga dengan rangkaian yang kedua dan yang ketiga. Nah, untuk percobaan yang kedua, ini untuk perhitungannya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja data-data yang sudah teman-teman dapat ke rumus-rumus yang sudah kami cantumkan. Nah, itu ditulis semuanya di analisa matematis, dan untuk hasilnya disimpan di tabel data percobaan yang ada di format penulisan laporan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk analisa datanya sendiri itu merupakan penjelasan. Jadi di dalam analisa data itu teman-teman menjelaskan apa saja yang teman-teman dapat dari praktikum ini. Jadi hasilnya itu harus sesuai dengan fakta. Faktanya itu berupa data yang ada di tabel. Kemudian teman-teman jelaskan misalnya berapa kesalahan terjadi karena alat kah atau kitanya sebagai praktikan salah menghitungnya, seperti itu boleh dijelaskan di analisa data. Jadi teman-teman di analisa data cukup menjelaskan saja, tidak perlu menuliskan kembali perhitungannya. Jadi analisisnya berdasarkan pada data percobaan yang didapat. Nah, kita juga sudah memberikan instruksi sebagian di analisis data itu mengenai besar kuat arus pada tiap komponen di rangkaian seri yang nilainya sama dengan kuat arus sumber. Kemudian analisis juga hubungan antara hasil data yang diperoleh pada pengukuran dengan dasar teori hukum Ohm. Jadi teman-teman boleh membandingkan pengukuran atau praktikum yang kita lakukan itu sesuai tidak dengan teori hukum Ohm yang sudah kita ketahui sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya sama, kenapa bisa? Kalau misalnya tidak juga, kenapa bisa seperti itu? Begitu, teman-teman. Mungkin sekian ya untuk praktikum modul 3 yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, apabila teman-teman ada kebingungan atau yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Aslab di kontak person yang sudah kami sediakan atau cantumkan pada video di awal. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.